Oke, ready. Inggih, ya. Kita ulang Bu Resmiati ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Erma. Iya, maaf ya Bu, mengganggu hari ini. Saya ingin membicarakan sesuatu masalah kepada Ibu. Boleh nggak? Oh, silahkan Bu. Iya. Kira-kira apa tujuan Ibu menemui saya? Ingin membicarakan masalah apa Bu? Iya, terima kasih Bu. Saya hari ini ingin membicarakan suatu masalah kepada Ibu. Masalah yang ingin saya bicarakan itu adalah masalah tentang karir saya gitu. Ya, Bu. Berhubungan dengan karir yang akan saya jalani nanti. Saya ini kan sebagai guru, kemudian nanti kira-kira karir saya itu akan berjalan kemana gitu Bu, atau menjadi selanjutnya setelah selesai guru penggerak ini, apakah bisa menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas atau menjadi apa gitu untuk meningkatkan potensi diri saya gitu, Ibu. Ah, pengennya Ibu Erma sendiri, masalah karir Ibu bagaimana Bu? Kalau saya sih waktu permulaan kemarin itu pernah disuruh direkomendasikan oleh pengawas saya sendiri di kecamatan bahwa Ibu ikut dong, ikut seleksi calon pengawas gitu. Kemarin saya sudah pernah ikut seleksi calon pengawas. Bukan gagal sih, tapi karena dipending aja oleh dinas gitu. Terus yang calon pengawas itu dijadikan semuanya ikut CKS, calon kepala sekolah. Ternyata CKS itu malah justru tidak lolos gitu, Bu. Itu lalu saya gimana gitu lah caranya untuk bisa melanjutkan karir saya atau saya di tempat saja atau gimana gitu Bu permasalahan saya. Saya kan ingin juga meningkatkan karir saya sebenarnya gitu Bu. Nggih. Nggih Bu, terkait tadi saya mendengar Ibu ingin meningkatkan karir Ibu ya. Nah, Iya. terkait untuk meningkatkan karir Ibu tersebut, kira-kira kelebihan apa saja yang sebenarnya Ibu miliki untuk mendukung karir Ibu tersebut? Oh, iya Bu. Saya punya beberapa kelebihan ya Bu untuk mendukung karir saya nanti sebagai pengawas atau mungkin kalau kepala sekolah gitu selanjutnya. Yang pertama, saya punya pendidikan S2. Nggih, kemudian saya sudah punya bekal menjadi tutor gitu, sering jadi tutor di kecamatan untuk berbagai acara KKG, baik yang imbasan dari provinsi yang setelah pelatihan atau mungkin uh, yang dari kebutuhan sesuai dengan kebutuhan di KKG sendiri gitu, misalnya cara membuat apa nih CP, kurikulum yang baru ini, terus pemanfaatan media pembelajaran, kemudian pengisian rapot aplikasi yang baru, dan masih banyak lagi gitu, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih, kelebihan yang Ibu miliki yang mendukung karir Ibu. Iya. Kalau boleh saya tahu, kelemahan apa saja yang Ibu rasakan yang bisa menghambat karir Ibu tersebut? Oh iya, kalau kelemahan sih sebenarnya saya punya apa nih, kayak kadang-kadang kalau mengatasi masalah atau ada masalah itu sering tidak sabar, Bu, gitu. Gitu, Bu. Itu mungkin saya belum terlalu dewasa untuk menjadi seorang petinggi atau pejabat gitu ya, atau sebagai kepala sekolah. Kadang-kadang saya ini kurang sabar dan kadang-kadang ya namanya ibu rumah tangga atau wanita itu kan banyak urusan di rumah, mungkin kadang-kadang terbawa oleh emosi gitu, sering emosional gitu, Bu. Ya, itu Iya, kelemahan yang saya nggih. rasakan. Bu, terkait tadi rencana Ibu untuk meningkatkan karir, kalau boleh saya tahu, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya punya beberapa langkah ya, Bu, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan karir saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa mendukung, menurut saya sih gitu. Yang pertama, saya ini ikut sebagai calon guru penggerak ini ya, Bu, ya.
Kemarin kan sudah mulai angkatan 5, angkatan 7 berapa kali, 3 kali kalau nggak salah saya sudah ikut, tapi ya mungkin karena faktor belum beruntung Mas kegagalan yang kemarin, tapi alhamdulillah untuk yang ke-10 ini alhamdulillah diterima. Itu yang pertama langkah saya tetap terus apa namanya tuh berusaha untuk melanjutkan walaupun gagal. Itu gagal itu suatu pelajaran bagi saya, pengalaman yang berharga. Jadi satu untuk apa namanya rencana untuk meningkatkan karir saya ikut guru penggerak. Kemudian yang kedua, saya terus belajar Bu, belajar dan belajar baik dari teman atau rekan kerja maupun belajar secara mandiri gitu. Dari modul-modul atau membaca buku, kemudian di internet juga. Kemudian yang ketiga, saya uh, ikut workshop atau pelatihan-pelatihan yang sekarang itu tersedia banyak ya Bu di online gitu. Jadi ada 3 yang saya lakukan, belajar dari jadi calon guru penggerak dari sini, kemudian belajar dari rekan sejawat, kemudian apa tadi belajar mandiri juga dari ikut pelatihan secara online atau workshop gitu. Juga ada yang di PMM itu juga ikut di situ. Oke. Itu saya kira mungkin bisa mendukung karir saya ya Bu ya. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan sebagai bentuk komitmen atau tanggung jawab Ibu terhadap strategi yang Ibu utarakan tersebut, Bu? Sebagai komitmen atau rasa tanggung jawab saya agar rencana yang saya apa nih sudah saya buat itu bisa terlaksana dan bisa mendukung karir saya, tentu saja saya berkomitmen bahwa saya harus tetap terus melakukan itu secara rutin atau kontinu dan berkelanjutan gitu. Jadi saya tidak boleh bermalas-malasan gitu. Selangkah demi selangkah, walaupun sedikit demi sedikit, saya belajar terus dan saya harus termotivasi untuk menyelesaikan terutama satu dulu saat langkah yang pertama pendidikan yang saya jalankan ini, pendidikan guru penggerak ini sampai selesai. Kemudian saya juga berkomitmen bahwa harus selesai dan saya terus belajar gitu Bu, tidak boleh bermalas-malasan, menjalankan tugas di sekolah tetap, tapi kita harus juga belajar mandiri di rumah, bisa membagi waktu agar semuanya berjalan dengan sesuai harapan kita. Gitu Bu. Kira-kira mungkin itu apa kira-kira bagus ya Bu permasalahan saya ini saya atasi dengan seperti itu. Mungkin jalan terbaiknya ya Bu ya. Alhamdulillah, terus semangat ya Bu. Iya, terima kasih sekali atas dukungan dari Ibu. Hari ini saya merasa sangat bersemangat, senang sekali bisa mencurahkan permasalahan yang ada pada diri saya kepada Ibu dan Ibu bisa mencarikan memberi arahan kepada saya untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Nah, saya akhiri ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang gantian Yan ya, Bu ya. Oke. Silakan, Bu. Uh, Kita mulai Bu lah. Oke. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Bu Erma? Waalaikumsalam, Bu Rusmiati. Ada apa, Ibu? Begini Bu, saya nih ada sedikit permasalahan dan saya butuh pencerahan dari Ibu. Ya, mungkin kalau boleh saya tahu masalah apa sih sebenarnya yang sedang Ibu hadapi? Boleh Ibu Masalah yang saya ceritakan? hadapi, oh iya Bu, masalah yang saya hadapi ini terkait dengan coaching ini sendiri Bu.
Oh, iya. Dan saya ingin dapatkan dari pertemuan ini, saya bisa memahami betul, bagaimana penerapan coaching tersebut. Oh, iya. Jadi, boleh saya ulangi tadi masalah Ibu terkait Masalah dengan coaching. masalah coaching itu sendiri ya, Bu, ya? Boleh minta, diperincikan secara terperinci lagi apa terkait jenisnya atau apanya gitu, Bu, masalah coaching-nya ini? Kita ini kan Bu, kalau nantinya jadi guru penggerak ya, kalau kita lulus, Iya, kita pasti melakukan coaching kepada rekan sejawat, terutama di sekolah, dan itu iya, terutama pribadi saya sebagai kepala sekolah. Saya ini iya, kan kadang kalau ngobrol nih sama, eee, rekan sejawat, kadang bisa kebablasan karena mungkin dari intonasi suara saya yang agak, keras ya Bu. Nah, iya, dengan seperti saya memberi pertanyaan, orang memahaminya mungkin, seperti interogasi ya, Bu. Bukan iya, kayak iya. ingin menggali potensi dari rekan sejawat tersebut. Nah, jadi bagaimana, Bu, caranya supaya pertanyaan saya itu benar-benar terarah, supaya dapat membantu rekan sejawat tersebut, Bu? Iya. Dari sini mungkin Ibu bisa belajar dari pengalaman Ibu sendiri. Mungkin supaya bisa memperbaiki kita, eee, jadi coach atau coachee-nya selama kita proses coaching itu, mungkin Ibu, punya apa ya, beberapa kelebihan yang Ibu miliki untuk mendukung Ibu supaya Ibu itu bisa menjadi nanti coach dalam melakukan coaching dengan, coach menjadi coach ya, dalam melakukan aktivitas coaching dengan baik itu mungkin ada beberapa hal yang Ibu miliki, kelebihan Ibu mungkin yang bisa mendukung ke situ, ke arah situ? Coba. Eee Memang Mhm, dari segi kelebihan, terutama, saya mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik dulu ya, Bu, ya, iya, terkait ini. Akan tetapi, secara ini saya juga mempunyai kelemahan di bidang, iya, komunikasi tersebut, yaitu intonasi suara saya yang mungkin seperti menginterogasi tersebut. Nah, iya, adapun pemahaman tentang coaching itu, apa arti coaching itu sendiri, saya sudah cukup, memahami seperti yang saya ketahui itu, Bu. Nah, iya, kalau coaching itu kita berinteraksi, berkomunikasi, atau bercakap-cakap, ingin mencoba menggali informasi, potensi apa sebenarnya, yang menjadi tujuan coaching apa, karena coaching pasti mempunyai tujuan dan potensi apa, dan itu bisa menggunakan potensinya untuk mencapai tujuan tersebut dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, itu pertama seperti itu Bu yang saya ketahui tentang coaching. Kemudian apa saja kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang coach. Nah, jadi dari situ saya sudah memahami dan saya juga, pernah melihat-lihat beberapa video tentang, coaching itu sendiri, Bu. iya. Berarti bagus sekali sudah Ibu itu sebenarnya punya potensi sekali untuk menjadi seorang coach ya, Bu. Tapi mungkin, ada kan tadi yang Ibu sebutkan tadi ada kelemahan-kelemahan yang masih Ibu miliki gitu. Nah sekarang saya ingin bertanya, gimana sih cara Ibu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu? Mungkin Ibu punya rencana atau strategi tertentu. Nah itu yang kira-kira mungkin itu bisa mengatasi masalah atau memperbaiki dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan tadi gitu. Kira-kira Ibu punya strategi apa gitu? Coba bisa jelaskan. Untuk mengatasi dari kelemahan saya tersebut, Bu, Iya, terutama tadi dalam hal, untuk menghindari saya seperti menginterogasi ya, Bu, iya, dalam berbicara, mungkin yang harus saya lakukan, harus banyak nonton video tentang coaching itu sendiri, Bu. Nah, iya, iya, kemudian supaya pengaturan intonasi suara atau semacam tata cara bicara, juga saya harus pelajari bagaimana saya berbicara dengan pelan. Karena kebiasaan saya ngomong cepat,
Nah, Iya. mungkin saya juga akan mencari gimana caranya supaya pertanyaan saya itu tidak menimbulkan kesan seperti menginterogasi tersebut, Iya. Bu. Iya, bagus ini, itu. Jadi ada beberapa langkah ya yang Ibu bisa lakukan atau strategi yang bisa Ibu laksanakan agar kelemahan-kelemahan yang Ibu miliki selama menjadi coach itu bisa hilang gitu. Jadi tadi, saya ulangi lagi tadi Ibu akan belajar dari melihat video-video gitu kan salah satunya di antaranya. Itu bagus sekali, itu saya rasa cukup bagus untuk Ibu latihan gitu, juga bisa berlatih seperti itu tadi kan sama dengan video menonton gitu sangat bagus itu saya kira mungkin itu adalah langkah yang paling, bisa awal gitu bisa Ibu lakukan. Nah, terus selanjutnya nanti misalnya Ibu sudah melakukan strategi-strategi itu bagaimana, apa ya, niat dari komitmen Ibu untuk melaksanakan itu sebagai wujud tanggung jawab dari pelaksanaan strategi itu apa yang akan Ibu lakukan gitu? Mungkin yang saya akan lakukan, Bu, saya juga, satu hal punya rencana nih, sehabis ini saya juga punya teman CGP yang mungkin coaching-nya ini, eee, dia lebih baik dalam cara Iya, berbicaranya, tidak seperti saya dan dia mungkin lebih menguasai tentang coaching itu sendiri. Jadi saya sehabis ini mungkin akan mengatur waktu untuk bertemu teman saya, untuk menimba ilmu, dan juga mungkin sharing ya Bu. Dan juga saya akan sesegera mungkin nih membuat jadwal atau janji dulu dengan teman saya itu, eee eee, so karena dia juga sama CGB seperti kita ya Bu. Nah, iya, tapi sesegera mungkinlah karena kita harus juga menguasai bagaimana coaching itu sendiri. iya. Jadi menurut saya Ibu itu punya permasalahan, ternyata Ibu juga yang bisa memecahkan permasalahan itu. Dari kelemahan-kelemahan yang Ibu miliki, tadi kan yang sudah Ibu katakan, Ibu belajar dari kelemahan Ibu, kan terus kemudian Ibu sendiri bisa mencari solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Itu sangat bagus Bu, karena Ibu nantinya kelak bisa memperbaiki diri dengan artinya melakukan refleksi diri, apa namanya, seperti tadi tuh, melihat kelemahan dan kelebihan yang ada pada diri Ibu itu sudah bagus sekali dan saya sangat mendukung Ibu mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi seorang coach dalam melakukan coaching dengan baik dan tidak lagi dipandang sebagai orang yang, apa ya namanya, menggurui atau suka atau menghakimi gitu dalam melakukan terutama kalau Ibu sedang melakukan supervisi akademik kepada anak buah Ibu atau guru-guru lain gitu ya. Itu sangat bagus Bu, dan itu memang adalah solusi yang tepat dan, apa namanya, penuh dengan komitmen dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan baik ya. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan permasalahan ini bisa menjadikan solusi atas masalah yang Ibu hadapi gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu, saya jadi berkurang beban pemikiran iya, saya. Dan iya, saya harus latihan coaching dengan baik dan juga harus mencari referensi, contoh-contoh atau bertanya agar nanti dalam menerapkannya tidak menimbulkan, kesan menginterogasi seperti yang saya keluhkan tadi, Bu. iya, bagus sekali Ibu. Kira-kira pembicaraan kita tentang permasalahan ini kita cukupkan sekian atau mungkin ada pertemuan lain kali, Bu? Sudah cukup, Bu. Nanti Iya, secepatnya saya akan kabari, eee, apabila ada tindak lanjut dari saya, Bu. iya. Oke, kalau begitu kita sama-sama akhiri pertemuan coaching hari ini, Bu. Mungkin kalau ada waktu dan kesempatan lain kita bisa berbagi permasalahan lagi bersama-sama dan menyelesaikannya bersama-sama untuk mencari solusi atau jalan yang terbaik ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Apa Bu langkah selanjutnya nih kembali ke room kah? Bu, kayak apa juga ulun tidak tahu, pandir terus. Bagus sudah Bu, tapi kita refleksi dulu kah? Nulis refleksi kah? Enggih, Bu, kalau ulun menurut Pian sendiri, alur punya ulun tadi kayak apa, Bu? pas sudah, inggih. Kalau menurut ulun pas saja sih alurnya. Ada tujuannya, tadi sudah identifikasi, Identifikasi, inggih, rencana aksi, kelemahan, enggih. terus rencana aksinya ada, sudah. Terus komitmen dan tanggung jawabnya kayaknya ada, Bang, sudah. Termasuk ya kurang lebih gitu tuh. Kalau punya ulun tadi kayaknya gimana, Bu? Ada kan semua? Ada semua Inggih, itu ada ya? alurnya, enggih, ada, Inggih, Bu, alurnya lah. Inggih. enggih. Berarti kita tinggal refleksi aja, Bu. Nulis refleksi. Tapi ulun di laptop yang lain, Bang, tadi. Refleksi, nih satunya nggak mau laptop ulun yang satu nih, nggak mau keluar gambarnya tadi. Jadi ulun pakai Berarti laptop yang masih menggunakan yang kemarin bola, formatnya bola? inggih sama kayaknya. Format yang kemarin, cuma ini lebih diperbaiki dari yang kemarin. Kemarin kita kan ada yang diperbaiki kata-katanya itu, jadi masih yang seperti kemarin, cuma apa ada tambahan gitu. Ulun ngerjakannya di laptop satunya, Bu. Yang di sini nih. Laptop satunya. Sebenarnya bola, alur coaching ini kayaknya lebih efektif kayak tadi, tidak Nggih, terlalu melebar pertanyaan. nggih. Kayaknya enak Bang Bu kalau kita apa nih namanya yang ini kada terlalu menulis-nulis. Ya kan Bu? Mengalir seperti air tirta. Iya kan? Enak Bang sebenarnya kayak ulun ketuju yang kayak ngobrol, ngomong ke pandir daripada kayak ngerjakan tugas nulis-nulis itu. Agak kalau ngomong itu ngobrol itu kan apa kita menyelesaikan masalah atau apa ya kita macam kayak diskusi itu tuh kayak enak itu. Nah kalau ulun tapi malah ketujuh yang ngobrol daripada nulis. Terus capek pikiran waktu Langsung aja ya loh, Bu. ini makanya ulun ketujuh masih kalau bertanya tuh langsung aja tuh salah apa betulkah yang penting bertanya langsung gitu. Nah kalau yang ditulis-tulis tuh kadang-kadang malah blank malah memerlukan pikiran lagi gitu. Kita nulis nganu Kak Bu, apa itunya tadi Refleksi, Bu. refleksi. Bilanya sudah nganu kan nanti dikirim langsung ke Bapak kayak kemarin kah? Enggih, Bu, ay. Oke, berarti ulun melewat WA di sini. Ada Bang ulun menuliskan anu bekas yang kemarin tapi berarti diperbaiki ya kalau Bu. Enggih. Kemarin itu refleksinya apa ya? Sudah berjalan cukup baik tadi bola, Nggih, sesuai dengan alur alur tirta. kompetensi yang harus dimiliki coaching dan Iya, alur tirta bola. tirtanya. Enggih, menurut menurut ulun. Gimana Yang tadi? masih harus diperbaiki, kayaknya apa sih yang masih harus diperbaiki? Nih, apa judulnya kita kok nggak tersimpan ya? Mungkin dari pertanyaan penggalinya masih kurang nggak, Bu? Pertanyaannya. Sudah tadi Bu ada pertanyaannya kayaknya sudah. Kenapa? Ya tah. Boleh ya tapi dianukan di situ. Menggalinya agar lebih anu bola, Lebih dalam. Boleh. tinggi. Tapi membutuhkan waktu yang lama Bang sebenarnya. Inggih, kita waktunya kan cuma 15 menit. Oke. Terbatas. Mungkin kan nanti demonstrasi kontekstualnya, Bu. Tuliskan kembali kucing. Gimana ya belum tadi menyimpan satunya. Tabel kucing ya. Apa judulnya tuh? Refleksi. Mode
Kayaknya permasalahannya refleksinya masih kayak kemarin juga Bang menurut ulun Bu Ai. Inggih. Menurut pian, refleksi pian berubah lah. Refleksi ulun aman tambahi sedikit. Lebih lebih ini. Lebih ke dalam sedikit. Kadang dulu ulun salin dulu nah. Mana menyalin supaya mau dikirim. Di dalam-dalam ini kadang mau dikirim nah. Panjang sedikit Bang. Kemana ulun menulisakan. Refleksi. Kucing. Aduh ada nyamuk. Yang pertanyaan yang di bawah itu agak bingung ulun tuh yang Umpan tuliskan. balik dari ulun sendiri Bu, dari coaching, kalau pian dari coach sebagai coachnya. Apa yang dirasakan coaching di saat tuliskan umpan balik dari coaching, berarti kan coach Oh, dengan coaching. Kalau pian saya coach merasa dihargai gitu kah? Nggih, Iya kan? ulun nih setelah Didengarkan. di-coaching, jar ulun kan ulun nih merasa senang, Iya, merasa senang. ini, karena Iya, telah iya, ulun iya. bisa Nggih. berbagi dengan pian, akhirnya ulun menemukan solusi dari permasalahan ulun sendiri, gitu. Nggih, berarti bujur aja tuh sudah. Nggih. Nggih. Kayaknya kada jauh-jauh beda Pang, Bu Ai. Nggih. Tuliskan umpan balik Anda. Mungkin yang ditingkatkan apa ya, teknik bertanyanya kah, Bu? Bertanya secara Inggih. nah, ya. Itu makanya jar ulun kan, kalau kemampuan ulun sih itu tuh, Iya. kepada teknik bertanya agar apa yang kita ingin gali itu Bu Ai, Heeh, tergali dengan tepat fokus gitu ya, yang Bu, ya? masih perlu dibaiki fokus kepada teknik bertanya. Sama kita Mhm. buat teknik bertanya itu kayaknya. Teknik bertanya agar yang apa yang kita tujuan kita, apa yang ingin kita gali itu dapat tercapai. Iya. Mungkin sama kejelasan komunikasi mungkin bisa juga Oke, kan bahasa fokus disederhanakan gitu kah? teknik bertanya agar apa yang ingin kita gali itu dapat tercapai dengan mudah pula. Mhm. Dan jangan sampai apa yang kita tanyakan menjadi apa ya Bu, menjadi miskomunikasi Menggurui. atau salah salah persepsi dari coach itu sendiri. Iya, salah persepsi atau bahkan menggurui bukan, ya itu kan nggak boleh ya kan? Enggih, Atau menghakimi, nggak boleh menghakimi gitu. pada Iya. teknik bertanya apa yang ingin kita gali dapat tercapai dengan baik. Nah, ya kalau Bu, Iya bisa atau mendorong apa ya, pendalaman masalah dengan lebih baik gitu, ya kan? enggih. Pengelolaan waktu mungkin bisalah. Bu, Kita waktu waktunya kan nggak bisa tidak ada sebenarnya dalam coaching kan tidak ada batasan waktu, Bu. nggih. Dalam Cuma coaching kita itu sendiri heeh, sesuai alur tidak ada batas waktu jar Bapak semalam. nggih, Tapi kan coaching jar intinya singkat kalau Bu, kada terlalu iya, durasi yang panjang.
Mungkin cuma Ya, mematuhi jadwal aja kalau misalnya kita berjanji hari Sabtu, mungkin kita ada permasalahan, ya datang hari Sabtu, mungkin itu bisa kan? Ya, kalau misalnya berjanji, misalnya ulun mau coaching-coachingan lawan pian, janjinya kan misalnya, oh pagi ini gitu, jangan sampai misalnya kita agak terlambat gitu kan, berarti bisa juga kan itu ditingkatkan kisahnya tuh loh, apa kayak belum waktunya tuh supaya tepat, cuma bukan durasinya sih, cuma kita tepat waktu aja, misalnya kita Bu, berjanji. kalau refleksi kita kan terhadap kegiatan ini, Bu. Oh, terhadap kegiatan ini ya, jadi Oke. pas aja. Berarti refleksi kita kalau menurut ulun sih kekurangan ulun yang perlu diperbaiki, kemampuan bertanya ulun supaya penggalian terhadap permasalahan si coach ini mudah gitu, mudah mengalurkannya si coach itu sendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan ulun tuh nah Bu. Oke. Harusnya itu Bang Bola. Iya, yang ternyata pokoknya teknik bertanya ya Bu ya. Enggih. Kayaknya Anu supaya satu jangan yang memberikan teknik umpan balik, iya bisa juga kan dimasukkan itu. Nah ulun loh tapi punya ulun. Kemarin kalau punya ulun ulun. teknik bertanyanya Bu kalau perasaan umpan balik tuh ini Umpan aja. balik, umpan baliknya kayak habis pian bertanya itu kalau terus kayak Oke. dikembalikan lagi gitu loh. Oh iya iya, teknik Ya, umpan kan baliknya Bula. perlu ditingkatkan juga kan kayak kita belajar menerapkan teknik umpan balik yang efektif supaya dari awal sebenarnya tuh pian tuh bertanya, tapi ulun itu mau kembalikan lagi. Kalau Enggak kembalikan enggak. lagi, Mempetback. mau feedback umpan balik kepada pian. Ternyata Enggak enggak. yang menjawab itu pian nanti akhirnya bukan Enggak ulun. Kalau ulun tuh enggak. berarti kayak ulun menggurui kalau atau menghakimi gitu kan kata bapak kemarin nggak boleh Mempetback seperti itu. dengan kata Heeh, kunci yang ulun sampaikan, yang pian dengar. Ulun iya, menjelaskan, habis itu pian feedback dengan kata kunci yang ulun ucapkan tadi. iya, iya gitu kayaknya itu Pak. Jadi dua kita teknik apa bertanyanya sama teknik pemberian umpan balik itu Pak, yang perlu Enggak. ditingkatkan. Mungkin kita Itu perlu kayaknya belajar yang menurut kita pas berulang-ulang. banget lah. Nggih. Enggak. Teknik umpan balik yang efektif pula. Iya, Kayaknya teknik umpan balik yang efektif agar si coach itu sendiri dengan mudah ma apa ya, memberikan solusi, menemukan solusinya menemukan sendiri. solusi, iya, atas Ya kalau mau permasalahan. Nggih, atas permasalahan yang dihadapi. Kayaknya seperti itu, Bang. berarti kita buat dua dan pemberian umpan balik yang efektif. Iya, Ya kalau mau nggih. Ini nanti satu aja kah atau sendiri-sendiri ya kita mengambil sendiri-sendiri, tapi kayaknya sendiri-sendiri? masalah kita sama aja Bu yang ini. Iya, Yang satu ini yang kita perlu perbaiki dari ini nih. iya. Kayaknya masalah kita tahu di alur, cuman kadang-kadang teknik bertanyanya, ajar ulun, cara Nggih, penyampaian kalimat yang efektifnya. nggih. Berarti bisa jawaban ditambah satu lagi kejelasan komunikasinya. Teknik apa umpan balik lawan kejelasan komunikasi yang mau dipecah lagi. Enggak. 3 macam itu. Terus ini Bisa nanti pas aja Bang sudah Bu nggih. Ini disampaikan nanti setelah ini kan forum. Mungkin yang kayak semalam juga Bu. Nggih. Isi dari coaching. Simpan dulu. Mohon pengamatan pian sendiri. Nah, tadi rasa sudah ini aja Bang bola. Jelas, aktif, terus ada empati, terbuka. Sudah itu ada semuanya.
Pengelolaan waktu cukup. Ya kalau kedalaman Kalau topik kemarin Bu, kalau kemarin kita beda. Kemarin kita kemarin kan banyak latihan menguras aja. waktu. Nggih, Inggih. kemarin kayak curhat. Ini kan sudah Menghabis tertata sesuai dengan alur. menghabiskan waktu yang ada, bahkan tidak cukup. Heeh. Kalau ini kan sesuai dengan alur sudah kita, berarti lebih bagus sih dari apa yang kemarin perlu ditingkatkan itu ya kalau Bu. Pengelolaan waktunya kan, pendalaman topiknya, penyampaian umpan baliknya, apa kejenian. Oh, kalau topik itu kan Bu, kayaknya semua dari permasalahan yang perlu Maksudnya pendalaman topik kita tuh sudah oh, iya bagus iya, inggih. mendalami kan kita tadi itu masing-masing kayak Pian kan sudah ulun Pian menyampaikan permasalahan tapi ulun kan umpan balik kalau Pian ternyata Pian bisa memberikan solusinya sendiri. Itu berarti mendalami kan? Ya, mendalami topik. Sama Pian tadi bertanya, oh, ulun masalah ini kalau rencana-rencana ternyata ulun juga yang menemukan solusinya berarti kita itu dari kelebihan apa yang kita miliki yang sudah ditingkatkan tuh dari yang kemarin dalam topik penyampaian umpan balik, komunikasi, empati, terbukaan. Ulun kalau refleksi tidak panjang-panjang Bu Ai. Okay. Pendek-pendek aja sesuai yang ulun rasa hari ini. Ada yang belum bisa masuk Bu, Ibu Fahria Olpa. Oh, melihat di ulun Ada melintas. Ibu Irma, Bu Rusmiati, silahkan ke main room. Sudah ditunggu. Inggih Pak, makasih. Mungkin belum.